Bro, saya sedang berada di Lancaster, tepatnya di teater Sight and Sound. Suatu teater yang luar biasa, yang sangat terkenal, bukan cuma di Amerika Serikat, tetapi di seluruh dunia. Teater ini dibangun pada tahun 60-an, terinspirasi oleh keajaiban-keajaiban yang ada di dalam Alkitab, dan kemudian Shirley and Glenn Esselman mendirikan sebuah teater yang menyaksikan hal-hal yang sangat luar biasa tentang apa yang tercatat dan tercantum di dalam Alkitab. Hari ini saya berada di sini bersama dengan keluarga Boni Konis untuk menyaksikan Queen Esther, suatu kebenaran yang tercantum di dalam Alkitab, dalam kitab Esther, dan ada begitu banyak hal yang sangat menarik yang bisa kita temukan di dalam cerita yang ada di sana. Esther yang pada dasarnya adalah seorang wanita yang lugu dari keluarga Yahudi yang ada di Kekaisaran Persia. Khususnya pada waktu itu Raja Ahasveros. Dia kemudian menjadi seorang yang benar-benar baik karena itu dibina dan dibesarkan oleh seorang yang bernama Mordekai, seorang hamba Tuhan yang benar-benar bukan cuma mengabdi kepada rakyatnya, tetapi mengabdi kepada kerajaan Persia. Dia sebagai penunggu dari gate di Persia, dan ada banyak hal yang telah dilakukannya. Yang menarik di sini adalah akhirnya Esther kemudian menjadi ratu setelah beberapa peristiwa yang terjadi sebelumnya, dan Esther secara ajaib tiba-tiba dipilih oleh Raja Ahasveros untuk menjadi ratu Persia, ratu kerajaan Persia atau ratu dari Ahasveros. Dan adalah sesuatu yang sangat luar biasa pada ketika Esther setelah menjadi ratu, ada suatu konspirasi yang tidak dapat diterima, tetapi itu kemudian berjalan sepertinya sangat mulus, yang dipimpin oleh seorang yang bernama Haman, yang dianggap telah berjasa bagi kerajaan Persia, dan Raja Ahasveros mengangkat dia menjadi seorang Perdana Menteri. Maka itu dia mempunyai power, mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa untuk menggolkan hal-hal yang menjadi keinginannya. Dan kemudian Raja Ahasveros itu sepertinya setuju dengan apa yang dia inginkan. Ternyata yang dia inginkan adalah untuk membunuh atau menghabiskan orang-orang Yahudi atau orang-orang Ibrani yang tinggal di kerajaan Persia. Setelah dia mendapat kuasa itu, terjadi kehebohan di antara orang-orang Yahudi, dan kemudian mereka sepakat dipimpin oleh Mordekai. Mereka berdoa, mereka berpuasa, mereka informasikan kondisi yang sedang mereka alami kepada Esther, dan Esther juga mengambil waktu puasa. Dia mencoba untuk membawa pengaruh kepada atau menyampaikan hal itu sebagai permintaannya kepada Raja Ahasveros. Tetapi beberapa kali sepertinya itu sukar sekali untuk dia sampaikan apa yang sebenarnya dia inginkan, untuk menginformasikan tentang apa yang menjadi niat dari si Haman. Tetapi Tuhan dari Mordekai, Tuhan dari Esther, Allah dari bangsa Israel itu adalah Allah yang maha tahu. Pergumulan, keluh kesah, doa, dan permohonan dari Mordekai, Esther, dan seluruh bangsa Israel kemudian mendapat jawaban dari Tuhan, atau Tuhan meluaskan sesuatu terjadi, dan kemudian Esther bisa mendekati Raja Ahasveros, lalu kemudian menyampaikan hal-hal yang sangat penting. Karena begitu cinta Raja Ahasveros kepada Esther, maka dia berkata, apapun yang Anda mintakan itu akan aku berikan kepadamu. Ini adalah cara Tuhan yang kadangkala kita tidak mengerti. Ada situasi-situasi yang sulit yang kita selalu alami, dan kemudian kita pikir bahwa tidak ada jalan keluar. Tetapi kalau kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan,
situasi sulit bagaimanapun, kondisi yang paling mustahil itu bisa dicairkan dan kemudian Tuhan akan membukakan jalan. Dan itu yang terjadi pada apa yang menjadi pergumulan Ester dan Mordekai. Raja memberi kesempatan untuk Ester menyampaikan apa yang menjadi petisi dan kerinduannya, khususnya yang berkaitan dengan situasi dan keadaan orang-orang Yahudi atau Israel yang ada di tanah Persia. Sementara Haman mempunyai rencana yang begitu luar biasa dan dianggap bahwa dia bisa berhasil melakukan niatnya untuk membunuh Mordekai dan seluruh orang-orang Yahudi yang ada di tanah Persia. Tiba-tiba Ester menyampaikan sesuatu yang sangat penting kepada raja. Raja kemudian menerima apa yang telah disampaikan itu. Akhirnya raja mengambil keputusan untuk membalikkan situasi yang sebenarnya orang-orang Israel yang akan dibunuh, tetapi kemudian raja mengambil suatu keputusan untuk menghukum Haman yang telah memanipulasi data-data dan kebenaran yang seharusnya dilaporkan kepadanya secara benar, lalu kemudian dibalikkan kepadanya, dan akhirnya Haman itu dihukum. Dan ini adalah satu kebenaran yang perlu kami renungkan bersama sebagai orang-orang percaya. Kita berada pada dunia yang semakin lama semakin berbahaya, sehingga secara tidak langsung kita seperti berada pada zaman Ester, pada zaman Raja Ahasveros, bahwa kekristenan itu seperti akan dihabiskan dengan berbagai cara. Kuasa kegelapan menggunakan otoritas-otoritas dari pemimpin-pemimpin negara atau apa saja agar supaya kekristenan itu terhenti dan kemudian bubar dan kemudian tidak memiliki sesuatu yang berarti dalam kehidupannya. Tetapi lagi-lagi kita mendapat satu kesempatan untuk bisa membaca dan merenungkan apa yang diceritakan dalam kitab Ester dan juga tayangan yang kami saksikan, bahwa kalau umat Tuhan bersatu, kalau pemimpin-pemimpin yang percaya kepada Tuhan mengambil langkah yang tepat, datang kepada Tuhan dan melakukan jalan yang terbaik, memanfaatkan lahan pemerintahan, DPR, Senat, atau pemimpin pemerintahan yang lain, kemudian melakukan keputusan yang tepat untuk kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk kepentingan gereja Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan pasti akan menyertai dan menolong kita. Sebagaimana Ester kemudian telah mengambil keputusan politis yang sangat luar biasa di kerajaan Ahasveros atau kerajaan Persia pada waktu itu. Demikian juga yang harus diambil oleh pemimpin-pemimpin kita, orang-orang Kristen yang berada di lembaga pemerintahan, di lembaga politik, itu harus mengambil satu keputusan yang tepat untuk kemudian gereja Tuhan bisa lebih leluasa untuk menyampaikan kabar sukacita, supaya banyak jiwa dapat dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Teater ini telah berhasil menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Pada bagian terakhir ada sebuah pernyataan yang sangat baik sekali. Dalam kesempatan kami menyaksikan ditekankan, be still and God will do the rest. Tuhan akan melakukan yang terbaik asal kita berdiam diri, berdoa, menyampaikan semuanya kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyelesaikan semua masalah-masalah yang kita alami. Tuhan memberkati kita. Salam dari Lancaster, Side and South. Tuhan memberkati.